Oke, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya mau membahas masalah petani di Indonesia yang terkesan dimiskinkan oleh negara ya, atau oleh pemerintah Indonesia. Oke, langsung saja bayangkan sebuah negeri yang diberkahi tanah yang subur, air melimpah dan sinar matahari sepanjang tahun. Negeri yang bisa menanam hampir segala jenis tanaman pangan dari padi, jagung hingga buah-buahan tropis yang diincar dunia. Tapi anehnya para penjaga tanah itu atau petani justru hidup dalam kemiskinan yang menahun. Gaji mereka sering tidak sampai setengah dari upah minimum regional. Mereka bekerja dari pagi hingga petang tapi tak pernah merasakan kesejahteraan, guys. Pertanyaannya, apakah ini sekedar nasib? Atau ada sistem yang sengaja membuat petani tetap menjadi miskin, guys? Ketika kita bicara soal petani di Indonesia, kita sedang membicarakan lebih dari 30 juta orang, guys. Mereka bukan hanya tulang punggung ketahanan pangan nasional, tapi juga cerminan dari bagaimana sebuah negara menghargai sumber daya manusia yang paling mendasar, guys. Namun kenyataannya petani kerap dianggap warga kelas 2 di Indonesia. Lahan makin sempit, pupuk mahal, harga jual ditentukan tengkulak, dan bantuan pemerintah lebih banyak bentuk wacana ketimbang aksi nyata, guys. Anehnya ketika ada gejolak harga pangan, petani yang justru disalahkan, guys. Ketika harga cabai nih misalnya naik, petani diminta menurunkan harga. Tapi saat harga anjlok tak ada yang menolong, guys, atau pura-pura nggak tahu. Ketika pupuk subsidi itu langka, petani disuruh berinovasi. Tapi ketika impor pangan masuk besar-besaran, tak ada yang melindungi petani, guys. Jadi pertanyaannya, apakah benar petani ini memang sengaja dimiskinkan? Kita akan mengulas dalam 5 chapter penting yang akan membuka mata kita semua, guys. Bahwa kemiskinan petani bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem yang sudah dibangun sejak lama dan terus dipelihara oleh kepentingan tertentu, guys. Oke, langsung saja kita ke chapter pertama. Oke, subsidi pertanian seharusnya menjadi benteng pertahanan bagi petani kecil di Indonesia. Tujuannya sangat mulia, meringankan beban petani dalam hal pengadaan pupuk, benih, dan sarana produksi lainnya. Agar mereka bisa tetap bertani dengan biaya yang terjangkau, guys. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Subsidi ini justru kerap menjadi alat yang memiskinkan petani secara sistematis, guys. Masalah pertama terletak pada industri yang tidak tepat sasaran. Banyak petani kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena terhambat oleh birokrasi yang sangat rumit, guys. Mereka harus tergabung dalam kelompok tani, punya lahan yang terdaftar dan melewati proses verifikasi yang seringkali tidak transparan. Di dalam celah ini dimanfaatkan oleh oknum dan mafia pertanian untuk mengalihkan subsidi ke pihak-pihak yang punya koneksi, bahkan ke industri besar yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi tersebut, guys. Ironisnya, pupuk subsidi yang langka di kios resmi justru mudah ditemukan di pasar bebas dengan harga yang lebih tinggi. Artinya ada pihak-pihak yang menimbulkan dan menjual kembali pupuk bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, guys. Petani kecil yang tidak punya pilihan akhirnya terpaksa membeli pupuk itu dengan harga non-subsidi. Itulah bentuk nyata dari bagaimana sistem subsidi yang seharusnya membantu justru menyengsarakan, guys. Selain masalah pupuk, benih bersubsidi juga kerap menjadi permainan proyek. Petani diberi benih yang kualitasnya tidak diuji atau tidak sesuaikan dengan kondisi lokal karena tidak punya pilihan lain, mereka tetap menanam benih tersebut. Meskipun hasilnya jauh optimal, ketika panen gagal tidak ada kompensasi, guys. Mereka menanggung sendiri kerugian akibat sistem asal-asalan ini. Lucu banget kan? Lebih buruk lagi, subsidi tidak pernah datang tepat waktu. Musim tanam berjalan, tetapi pupuk dan benih baru turun di tengah-tengah jalan. Akibatnya petani kehilangan momentum tanam dan produktivitas pun menurun. Saat hasil panen merosot, petani kembali disalahkan karena dianggap tidak becus mengelola lahan. Padahal masalahnya ada pada sistem logistik dan kebijakan yang tidak sinkron dengan realisasi di lapangan, guys. Lucunya setiap tahun pemerintah selalu menyampaikan bahwa anggaran subsidi pertanian naik, tapi anehnya penderitaan petani tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukan di jumlah dana, tapi kemana dan kepada siapa dana itu mengalir, guys. Inilah wajah subsidi pertanian di Indonesia, program Porpulis yang dibungkus niat baik,
tapi dijalankan dengan sistem rusak dan penuh kepentingan. Petani menjadi korban dari permainan birokrasi dan pasar gelap. Mereka dipaksa tergantung pada sistem yang tidak pernah benar-benar berpihak kepada mereka, guys. Jika masalah subsidi ini tidak segera dibenahi, maka petani akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung. Mereka tidak akan pernah naik kelas dan Indonesia akan terus tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dan mungkin memang itu yang diinginkan, agar petani tetap miskin, agar sistem bisa terus dikendalikan oleh mereka yang di atas. Dan yang lebih mengerikan kita bahas di chapter 2. Di balik meja makan kita yang penuh dengan nasi, sayur, dan lauk, ada cerita kelam dari sawah dan ladang, guys. Cerita tentang petani yang memeras keringat dari pagi buta hingga senja, namun tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem distribusi hasil pertanian yang tidak adil dan penuh jebakan. Di tengah rantai itu berdiri sosok yang dikenal sebagai tengkulak. Pengepul hasil panen yang seringkali menjadi penentu nasib para petani, guys. Tengkulak sebetulnya muncul dari kebetulan. Petani butuh uang cepat, sementara mereka tidak punya akses langsung ke pasar. Tidak ada sistem distribusi yang rapi, tidak ada koperasi yang kuat, dan tidak ada infrastruktur penyimpanan hasil panen. Dan akibatnya ketika panen itu tiba, mereka hanya punya satu pilihan, menjualnya ke tengkulak bukan karena ingin, tapi karena tidak punya pilihan lain, guys. Misalnya nih, tengkulak memanfaatkan posisi tawar yang sangat timpang ini. Mereka membeli hasil panen jauh di bawah harga pasar. Petani yang sudah terjebak utang sejak awal musim tanam pun akhirnya terpaksa menjual apa adanya. Bayangkan padi yang mereka tanam selama 3 bulan hanya dihargai 4.000 per kilo. Sementara harga beras di kota bisa menyentuh harga 12.000 per kilogram, guys. Selisih itu bukan hanya karena ongkos distribusi, tapi juga karena sistem yang memang tidak berpihak pada petani, guys. Rantai distribusi produk pertanian Indonesia terlalu panjang, guys. Dari petani ke tengkulak, lalu ke pengepul besar, kemudian ke distributor kota, baru sampai ke pedagang pasar. Masing-masing mengambil margin keuntungan. Satu hasil panen bisa berpindah tangan 4-5 kali sebelum sampai ke konsumen, guys. Dan siapa yang paling kecil untungnya? Tentu saja para petani, guys. Yang lebih menyedihkan, di banyak daerah tengkulak bukan hanya membeli hasil panen, tapi juga memberi modal awal. Mereka yang membiayai pupuk, benih, bahkan kebutuhan harian petani dalam sistem utang. Tapi utang ini punya harga, punya bunga tinggi, sistem ijon atau jual panen sebelum panen, dan tekanan untuk menjual hanya kepada si pemberi utang. Artinya sejak awal musim tanam, petani sudah disandra. Mereka tidak bebas menentukan nasibnya sendiri, guys. Sementara itu, negara seolah-olah absen dengan masalah ini. Koperasi pertanian tidak didukung dengan serius. Gudang penyimpanan tidak dibangun secara merata, dan akses langsung petani ke pasar digital masih minim. Padahal di era teknologi seperti sekarang ini, rantai distribusi bisa dipotong. Dan petani bisa langsung menjual ke konsumen atau retailer besar jika ada dukungan sistem yang tepat. Selama petani terus tergantung pada tengkulak, mereka akan terus berada di titik paling lemah dari rantai distribusi. Mereka menanam, memanen, mengangkut, tapi tidak pernah menikmati hasil secara penuh. Karena itulah sistem ini harus dirombak dari akar. Petani perlu diberikan alat tawar yang adil, baik berupa koperasi, pasar digital, maupun jaminan harga minimum dari negara, guys. Bila tidak, petani akan terus terjebak dalam siklus kerja keras, panen, jual murah, utang lagi, dan miskin selamanya, guys. Dan kita selanjutnya akan membahas yang jauh lebih mengerikan di chapter 3. Langsung saja. Oke, kita sampai di chapter 3. Ketika hasil panen petani melimpah, mereka tidak tersenyum. Sebaliknya, mereka justru cemas. Mengapa? Karena setiap kali Indonesia memasuki masa panen, ancaman datang bukan dari gagal panen atau hama, guys, tapi dari impor panen yang membanjiri pasar lokal. Inilah realitas yang menyakitkan dan sudah terjadi bertahun-tahun. Sebuah sistem yang secara tidak langsung dan terkadang sengaja menyudutkan petani kita, guys.
Pemerintah Indonesia kerap menjadikan impor sebagai solusi instan untuk kekurangan stok pangan nasional. Niatnya mungkin baik, menjaga kestabilan harga dan pasokan untuk konsumen. Tapi dampaknya seringkali fatal bagi petani lokal, guys. Harga jatuh, hasil panen tak terbeli, dan semangat petani pun luntur, guys. Impor beras adalah bukti paling nyata. Ambil contoh kebijakan impor beras di tahun 2024, pemerintah mengumumkan rencana impor 1 juta ton beras dari India. Alasannya mengantisipasi penurunan produksi dalam negeri akibat cuaca ekstrim dan El Nino. Tapi ironisnya, keputusan ini diumumkan menjelang musim panen utama petani dalam negeri. Akibatnya harga gabah lokal langsung stagnan. Banyak petani kecewa karena hasil kerja berbulan-bulan tidak dihargai dengan layak, guys. Menurut data dari BPS dan pernyataan Serikat Petani Indonesia atau SPI, kebijakan impor beras kerap dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak berdasarkan data lapangan yang valid. Dalam banyak kasus, keputusan impor dibuat sebelum pendataan produksi selesai, sehingga menimbulkan konflik antara kebutuhan nasional dan nasib para petani, guys. Selanjutnya, harga produk lokal ditekan dan petani menjerit. Masalah dari kebijakan impor tidak berhenti pada beras. Gula, kedelai, jagung, hingga daging sapi semuanya masuk dalam daftar komoditas yang kerap diimpor dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang paling terdampak adalah petani kecil yang tidak punya daya tawar dan perlindungan harga. Ketika harga gula lokal naik sedikit, solusi langsung impor. Saat kedelai mulai mahal, jalan pintasnya adalah mendatangkan dari Amerika atau Brasil. Padahal jika negara mau serius mengembangkan produk dalam negerinya, Indonesia bisa lebih mandiri dan petani bisa lebih sejahtera, guys. Sayangnya model kebijakan saat ini justru memperkuat ketergantungan terhadap pasar internasional. Pemerintah lebih memilih solusi jangka pendek daripada membangun fondasi jangka panjang yang berpihak kepada petani, guys. Dan siapa yang diuntungkan? Pertanyaan pentingnya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan impor ini, yes? Jawabannya adalah importir besar, bukan petani dan bukan juga rakyat kecil. Dalam banyak kasus, impor pangan melibatkan pengusaha bermodal yang sangat besar yang dekat dengan kekuasaan. Mereka mendapatkan kuota impor dan permainan harga dan meraup keuntungan besar, sementara petani lokal menanggung kerugian. Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa sistem pangan di Indonesia masih dikendalikan oleh mekanisme pasar bebas tanpa kontrol yang adil. Tidak ada proteksi yang cukup bagi petani, tidak ada jaminan harga minimum, tidak ada keberpihakan dalam kebijakan yang seharusnya melindungi mereka, guys. Sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Untuk mengatasi masalah ini sangat dibutuhkan langkah-langkah konkret. Misalnya yang pertama, moratorium impor saat musim panen. Jangan izinkan masuknya produk impor saat petani lokal sedang panen. Ini langkah sederhana namun sangat efektif. Yang kedua, bangun data pertanian yang akurat dan real time, agar pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan impor yang tidak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, perkuat koperasi dan pasar lokal supaya petani bisa menjual langsung tanpa terjebak tengkulak atau permainan harga. Yang keempat, terapkan kebijakan harga dasar atau floor price sehingga petani tidak menjual hasil panen di bawah biaya produksi. Yang terakhir, berikan intensif pada petani lokal untuk meningkatkan produksi, bukan hanya dengan subsidi tapi juga dengan jaminan pasar dan pendampingan, guys. Impor pangan seharusnya menjadi opsi terakhir dalam kondisi darurat, bukan solusi utama yang digunakan secara rutin. Selama kebijakan impor dilakukan tanpa mempertimbangkan nasib petani, maka kita sedang membunuh petani nasional secara berlahan, guys. Petani sengaja dimiskinkan bukan karena mereka tidak produktif, tapi karena sistem yang mereka hadapi dari hulu ke hilir dibangun tanpa keberpihakan. Dan selama negara tidak mengubah cara pandangnya terhadap sektor pangan, maka petani akan terus berada di titik rendah dalam ekosistem ekonomi bangsa, guys. Dan selanjutnya yang menghantui para petani di Indonesia adalah masalah lahan, guys, yang kita bahas di chapter 4. Bayangkan seorang petani yang sudah puluhan tahun mengolah tanah warisan leluhurnya. Pagi-pagi ia turun ke sawah berharap panen kali ini bisa lebih baik. Tapi apa daya, suatu hari datang surat pemberitahuan tanahnya akan dijadikan perumahan elit atau proyek industri tanpa kompensasi dan tanpa pilihan. Inilah wajah nyata alih fungsi lahan di Indonesia.
Dalam diam dan perlahan, petani kita dipaksa kehilangan satu-satunya aset yang mereka punya, yaitu tanah. Yang pertama sekarang kita bahas dari lahan subur ke beton dan pabrik. Alih fungsi lahan terjadi ketika tanah pertanian produktif diubah menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur lain. Secara teori ini bisa dilakukan dengan rencana matang, tapi di Indonesia prakteknya justru merugikan petani dan menguntungkan segelintir orang. Data dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN menunjukkan sekitar 100.000 hektar lahan pertanian berubah fungsi setiap tahunnya. Angka ini bukan hanya statistik, tapi alarm keras bagi masa depan pangan nasional, guys. Yang kedua, mafia tanah, aktor di balik meja. Lalu siapa yang bermain di balik semua ini? Jawabannya adalah mafia tanah. Mereka adalah oknum dari aparat, pengusaha, hingga pejabat lokal yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya sistem administrasi tanah. Modusnya adalah memasukkan sertifikat misalnya, memanipulasi data kepemilikan misalnya nih. Selanjutnya tekanan terhadap petani kecil untuk menjual murah, menggunakan program pembangunan sebagai dalih penggusuran. Ketika petani tidak mampu melawan secara hukum karena biaya tinggi atau tidak paham prosedur, mereka akhirnya menyerah. Tanah dijual murah lalu berubah menjadi ruko, gudang, atau kawasan elit yang tidak pernah mereka masuki, guys. Yang ketiga, untung besar dan petani makin sengsara. Alih fungsi lahan seolah-olah menjadi wajar karena memberikan pendapatan yang cepat. Tapi siapa yang benar-benar untung? Pembangunan? Ya. Investor properti? Ya. Oknum birokrasi? Mungkin besar iya. Tapi petani? Tidak, guys. Mereka kehilangan sumber nafkah jangka panjang demi uang tunai sesaat. Setelah uangnya habis, mereka tidak punya keahlian lain. Banyak yang akhirnya menjadi buruh kasar di kota, hidup lebih keras tanpa jaminan masa depan, guys. Bagi petani, tanah itu bukan sekedar aset ekonomi. Ia adalah identitas, warisan keluarga, dan sumber kehidupan. Ketika tanah dirampas secara sistematis, kita bukan hanya bicara kehilangan lahan, tapi juga pemutusan mata rantai kemandirian pangan nasional. Negara jadi lebih tergantung pada impor dan petani kehilangan martabatnya, guys. Jika petani terus kehilangan tanah, siapa yang akan menanam padi untuk kita? Siapa yang akan menjaga ketahanan pangan bangsa? Saatnya kita bersuara karena kemiskinan petani bukan hanya soal ekonomi, guys, tapi juga soal keadilan dan masa depan bangsa, guys. Dan lanjut kita bahas ke chapter 5. Bayangkan seorang petani yang setiap tahun menanam padi dengan cara yang sama seperti ayah dan kakeknya dulu. Tanpa teknologi, tanpa pendekatan ilmiah, dan tanpa akses informasi baru. Hasilnya tetap sama, bahkan kadang lebih buruk. Sementara biaya pupuk dan harga pangan terus bergerak. Sayangnya tidak searah, guys. Disinilah masalah pendidikan pertanian masuk. Petani Indonesia tidak bodoh, tapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Sistem pendidikan dan pelatihan pertanian kita tertinggal sangat jauh, bahkan nyaris stagnan. Sekarang kita bahas sekolah pertanian yang mati suri. Dulu di Indonesia punya banyak sekolah menengah kejuruan pertanian atau SMK pertanian dan perguruan tinggi pertanian. Tapi kini banyak yang tutup dan beralih fungsi untuk hanya menjadi formalitas. Kurikulum tidak update, praktek lapangan minim, teknologi yang diajarkan sudah ketinggalan zaman, tidak terkoneksi dengan dunia industri atau kebutuhan pertanian modern, guys. Hal ini menyebabkan lulusan pertanian enggan jadi petani. Petani tidak dibantu oleh akademis dan inovasi tidak sampai ke lapangan. Selanjutnya kita bahas transfer ilmu yang terputus. Di negara maju, petani dibekali dengan pengetahuan teknik mulai dari pengolahan air, teknologi drone, hingga pemanfaatan big data dan AI untuk memprediksi cuaca serta hasil panen, guys. Sedangkan di Indonesia, petani masih mengandalkan ramalan cuaca berdasarkan kebiasaan, takaran pupuk berdasarkan feeling, dan benih yang didapat dari warisan, guys. Padahal pengetahuan pertanian terus berkembang secara cepat dan Indonesia punya banyak riset hebat, tapi ilmu tidak benar-benar sampai ke tangan petani. Entah karena birokrasi, kurangnya penyuluhan, atau memang tidak dianggap penting. Selanjutnya, penyuluh pertanian menjadi profesi yang diabaikan. Penyuluh pertanian seharusnya menjadi jembatan antara dunia ilmu dan praktek di lapangan. Tapi di Indonesia, penyuluh sering kurang jumlahnya, minim intensif, dan tidak diberdayakan secara maksimal. Masih menggunakan pendekatan asal ada. Padahal mereka bisa menjadi agen perubahan kalau diberi fasilitas, pelatihan, dan dukungan yang tepat, guys.
Dan masalah yang keempat, tidak ada regenerasi petani. Coba tanya anak muda sekarang, berapa banyak yang ingin menjadi petani? Sangat sedikit, guys. Bukan karena bertani itu buruk, tapi karena citra petani miskin dan tertinggal. Tidak ada sistem pendidikan menarik yang membimbing ke dunia pertanian modern. Kurangnya role model petani yang sukses. Jadi ketika petani itu tua, tidak bisa lagi bekerja, tidak ada yang melanjutkan. Indonesia menghadapi krisis regenerasi petani. Sangat ironis di negara agraris. Pendidikan sengaja tidak diprioritaskan. Mengapa pendidikan pertanian tidak berkembang? Jawabannya mungkin menyakitkan karena memang tidak diprioritaskan, guys. Kalau petani itu makin cerdas dan produktif, mereka bisa mandiri, bisa menolak permainan tengkulak, bahkan bisa membentuk koperasi yang kuat. Tapi itu akan mengganggu kepentingan pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari ketergantungan petani. Jadi pendidikan pertanian bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kuasa, guys. Jika pendidikan pertanian itu diabaikan, maka kemiskinan petani bukan kecelakaan, tapi hasil dari sebuah sistem yang memang membiarkan itu terjadi, guys. Dan kesimpulannya dalam video ini, petani di Indonesia tidak gagal, mereka sengaja dijatuhkan. 5 chapter pembahasan menunjukkan satu benang merah, sistem yang dibentuk justru tidak berpihak pada petani. Alih-alih diberdayakan, petani dibiarkan jalan sendiri, bahkan seringkali dihadapi oleh kebijakan dan sistem distribusi yang menyulitkan, guys. Dimulai dari subsidi pertanian yang tampak membantu, namun kenyataan justru menciptakan ketergantungan, tidak transparan dan sering salah sasaran. Lalu hadir tengkulak dan rantai distribusi yang panjang dan mencekik, membuat petani menjual murah tapi konsumen tetap membelinya dengan mahal. Kebijakan impor pangan juga tidak pernah berpihak pada petani. Lahan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pangan malah berubah menjadi beton dan kawasan industri karena alih fungsi lahan dan mafia tanah. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, petani terus kehilangan satu-satunya modal hidup, yaitu tanah, guys. Dan yang paling menyedihkan, pendidikan pertanian tidak berkembang, petani tidak punya akses terhadap pengetahuan modern, dan anak muda enggan turun ke sawah karena tidak melihat masa depan di sektor pertanian, guys. Jika ingin perubahan yang nyata, kita harus mulai mengubah cara pandang. Petani bukan objek belas kasihan, mereka adalah fondasi bangsa. Petani itu bukan tidak pintar, bukan juga malas, tapi mereka hidup dalam sistem yang tidak pernah berpihak pada mereka, guys. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video-video seperti ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.